tanpa berlama-lama teman-teman sekalian, kita akan langsung belajar saja ya. Sekarang kita masuk ke surah Al-Fajr ayat ke-21. Kita mulai dari huruf yang pertama, teman-teman sekalian. Sudah siap insya Allah? Sudah kita siap untuk belajar? Bismillah ya. Oke, huruf yang pertama yang akan kita bahas teman-teman sekalian pada ayat ini adalah, nah yang ini tentunya, ini namanya adalah huruf kaf. Ya, nama asli huruf ini adalah huruf kaf. Jadi ketika dia tidak berharokat, memang dia nama hurufnya disebutnya kaf. Jangan sampai sebut dia hurufnya ka, bukan ka. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya itu huruf ka. Oke, ya. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf kaf? Huruf kaf ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf ka pada abjad alfabet. Ya, kita bilang huruf K pada abjad alfabet gimana? Kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku. Nah, itu senatural itulah kita melafalkan huruf K, huruf kaf. Sebagaimana kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Beres. Oke? Sip. Nah, lalu tapi kalau teman-teman penasaran, huruf kaf itu makhrajnya dari mana? Tempat keluar hurufnya dari mana? Oke, kita bahas. Huruf qaf itu kan kita udah tahu ya, setiap huruf hijaiyah itu ternyata ada aturan mainnya masing-masing. Ada tempat keluarnya masing-masing, namanya makhraj. Nah, huruf qaf itu dilafalkan makhrajnya dari mana? Oke, ini kita lihat ya. Nah, jadi kalau secara natural huruf qaf itu dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Ya, kuku, kaki, kakak, kakiku, kaku, kaku, wak, 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 wak. Itu huruf kaf itu persis ya. Tapi teman-teman pengen tahu di mana makhrajnya huruf kaf, di mana tempat keluar dari huruf kaf. Nah, makhrajnya untuk huruf kaf dilafalkan dari aqsal lisan. Ya, istilahnya aqsal lisan. Ya, lisan itu artinya lidah. Aqsal itu artinya paling dalam atau pangkal lidah paling dalam. Berarti aqsal lisan adalah pangkal lidah atau lidah pangkal. Ya, paling dalam. Seperti apa ilustrasinya nih? Ya. Nah, huruf kaf itu dilafalkan dari tepi lidah, pangkal lidah kita. Nih lihat ya, area yang berwarna ungu. Ini pangkal lidah kita. Disentuhkan kemana? Ada yang nempel ke langit-langit yang warna pink. Ini langit-langit lunak. Ada sebahagiannya di sini nempel ke perbatasan tuh. Perbatasan antara langit-langit yang pink dan yang kuning. Nah, ini langit-langit keras yang kuning tuh. Nah, jadi huruf kaf itu dilafalkan seperti ini ya, kalau secara makhrajnya. Oke, sekarang mungkin kita akan coba tampilkan huruf kaf ya. Sebentar. Nah, jadi huruf kaf itu dilafalkan seperti ini teman-teman. Dari pangkal lidah kita ya, dari pangkal lidah kita nih. Nah, pangkal lidah tuh yang ini, lidah terdalam, ini bagian tengah, ini bagian ujung lidah. Nah, pangkal lidah tuh di sini, disentuhkan kemana huruf kaf? Nah, disentuhkan ke langit-langit yang bukan terlalu ke belakang, tapi agak ke depan sedikit ke sini. Ya. Nah, kalau terlalu ke dalam, itu nanti jadi huruf qaf. Ya, kalau qaf dia pangkal lidah juga huruf qaf itu. Ya. Qaf itu dilafalkan dari sini juga, sama dari pangkal lidah juga, tapi nempelnya betul-betul ke dalam, ke langit-langit yang paling lunak di sini. Kalau kaf dia agak maju sedikit, ya. Nah, itu cara melafalkan huruf qaf. Basicnya, simpelnya huruf huruf kaf itu dilafalkan seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Ka, ki, ku, ak, ya, ka, ki, ku, ak, bak, ak. Nah, gitu ya, dia seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Oke, jelas sampai sini? Nah, kita lanjutkan kembali. Oke, nah huruf kaf ini teman-teman sekalian, dia punya sifat hams. Salah satu sifat yang spesial atau yang perlu kita highlight ketika kita melafalkan huruf kaf adalah hams. Hams itu apa bang? Hams itu artinya adalah harusnya mengalir nafas, tapi untuk huruf kaf dan huruf ta ya, itu dia sifat hamsnya kadarnya hanya percikan nafas saja. Ya. Oke,
Nah, jadi ketika kaf dilafalkan kita tidak perlu berlebihan mengeluarkan nafasnya. Karena memang nafas dari huruf kaf itu kadarnya hanya berupa percikan saja. Ka, kedengeran nggak? Ka, ki, ku, ak, ak. Jadi nggak berlebihan. Tidak mengalir bahkan, hanya percikan nafas saja. Ya, saya izin tulis dulu deh. Ya, di sini biar teman-teman yang lagi nulis ya bisa ikut nulis nih. Jadi huruf kaf itu ya dia punya sifat hams. Tapi kadarnya hanya berupa percikan nafas saja untuk huruf kaf ini. Kenapa? Ya, kenapa dia percikan tapi bukan mengalir nafas? Kenapa Bang berbeda dengan huruf yang lain? Misalnya huruf sin. Nih. Ya, huruf sin dia punya sifat hams. Tapi kadarnya mengalir Bang, mengalir nafas. Tuh, sa, tuh ya mengalir ya. Si, tuh mengalir. Su. Atau misalnya satu lagi misalnya huruf fa. Nih, tuh huruf fa juga sama. Dia punya sifat hams tapi kadarnya mengalir Bang tuh. Kadarnya dia mengalir nafas. Fa, fi, fu. Nah, ya. Fa, fi, fu. Ya. Ka, sa, si, tuh. Nah, sekarang kita jelaskan kenapa ada sifat hams yang kadar nafasnya mengalir, itu yang basicnya, tapi ada dua huruf yang punya sifat hams, yaitu huruf kaf dan huruf ta. Kenapa dia hanya berupa percikan nafas, nggak gitu, tapi hanya ka. Atau huruf ta nggak dibaca sa, nggak, tapi ta. Kenapa? Oke, kita mulai dari yang kadar hamsnya, si nafasnya mengalir. Oke, perhatikan. Di sini huruf fa, kadar nafasnya, hamsnya itu, kenapa dia mengalir si nafasnya? Karena apa? Oke, setiap huruf hijaiyah yang punya sifat hams dengan kadar yang mengalir si nafasnya, kita lihat pasti dia bersandingan dengan sifat dari segi suara itu rokhwah. Rokhwa itu artinya apa? Rokhwa itu artinya adalah mengalirkan suara. Ya, mengalir si suaranya. Jadi, kenapa dia bisa hamsnya itu si kadar nafasnya mengalir? Karena dia bersandingan dengan sifat yang namanya mengalir suara, yaitu rokhwa. Kalau dia mengalir nafas, pasti mengalir suara, pasti. Kita cara membuktikannya gini. Teman-teman, misalnya kita contohkan tadi huruf fa. Huruf fa, coba kita alirkan nafasnya. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Sudah tuh mengalir nafasnya. Di saat yang bersamaan, ketika nafasnya mengalir, maka suaranya pun akan ikut mengalir, terdeteksi dari telinga kita. Fa, fi, fu. Nah itu kenapa dia mengalir nafas. Kenapa kadar nafasnya dia mengalir bukan percikan? Karena dia mengalir suaranya, pasti. Contoh lagi itu untuk huruf fa ya. Sekarang kita contohkan pada huruf sin. Tuh, kenapa huruf sin ya dia kadar nafasnya mengalir? Karena dia pasti bersandingkan dengan sifat yang namanya adalah rokhwah, mengalir suara. Faham? Faham nggak? Jadi coba kita alirkan nafas dari huruf sin. Di saat yang bersamaan suaranya pun akan terdengar mengalir dengan deras. Ya, paham ya? Nah itu, jadi kalau dia si kadar nafasnya mengalir, kenapa? Karena dia mengalir suara, rokhwah nama sifatnya. Ya, berbeda halnya dengan dua huruf yang tadi punya sifat hams, tapi kenapa dia hanya berupa percikan nafas saja? Nih, tuh perhatikan, tuh huruf kaf dia punya sifat hams, tapi kenapa kadarnya nafasnya bukan mengalir tapi hanya berupa percikan nafas saja? Karena dia bersandingkan bukan dengan sifat yang mengalir suara, tapi sifat yang tertahan suara. Karena tertahan suaranya mengakibatkan ketika dia punya sifat hams, kadar nafasnya tidak betul-betul ngalir, tapi hanya terpercikan saja. Nah makanya huruf kaf kita lihat ya, percikan nafasnya udah berhenti, dia nggak ngalir suaranya. Tuh. Kenapa? Karena dari segi suara sifatnya tertahan. Ka, ki, ku, ak, ik, uk. Tertahan kan nafasnya? Maaf, terpercikan nafasnya, tertahan suaranya. Ak, ik,
ta, ti, tu, at, ka, ki, ku, ak. Itulah alasannya kenapa, oh iya, huruf kaf ini hanya berupa percikan nafas saja. Gitu ya. Jelas sampai sini? Tinggal kita praktekkan ke dalam ayat. Nah, kita praktekkan ke dalam ayat. Ayatnya ayat yang ini, 21 ya. Nah, maka di sini cukup nafas kita hanya berupa percikan nafas saja. Ka, ki, ku. Ingat, percikan nafas, bukan ya becek-becek nafas, jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu disebutnya takaluf, teman-teman. Apa itu takaluf? Takaluf itu artinya adalah berlebihan, itu tidak boleh. Mukamalan min ghairi ma takallufi. Contoh, kalla. Nah, itu contoh huruf kaf yang berlebihan. Cukup biasa saja. Kalla, bukan ka. Jelas sampai sini? Teman-teman, sahabat-sahabat Quran sekalian, kita bahas pelan-pelan, kita bahas sedikit-sedikit per huruf, per harokat, per hukum tajwid, ya. Fahami selangkah demi selangkah, ya. Praktekkan selangkah demi selangkah, ya. Dan tawakal sama Allah. Jangan paksakan kita untuk ketika belajar nih harus langsung faham dan harus langsung bisa. Gak apa-apa, diikutin saja. Faham Allah, belum faham Allah juga, ya. Gitu, karena Allah tahu kapan kita harus faham. Yang penting kita berikhtiar, jadikan ini sebagai bentuk amal solih, penghambaan di hadapan Allah. Dapat pahala, beres, nggak rugi kita, ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ka sudah ya, sip. Selanjutnya huruf kafnya sudah kita pelajari, ya. Tempatnya di mana, apa yang harus terperhatikan dari segi sifatnya, dan sekarang kita lihat harokatnya. Sret. Huruf kafnya di sini, di atasnya ada baris atas, teman-teman sekalian. Huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas, ini namanya harokat apa ya? Nah, kita tulis ya. Namanya adalah harokat fathah. Oke, jadi ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas, ini namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, baris atas, oke, itu basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A, teman-teman sekalian, ya. Maka huruf kafnya di sini tidak kita baca ki, tidak kita baca ku, tapi kita baca ka. Kenapa? Karena huruf kafnya dia berharokat fathah. Basic fathah itu mesti dibaca dengan vokal A, maka kafnya dibaca ka, gitu. Jelas? Oke, lanjutin lagi. Kalau kita mendapati ada huruf berharokat fathah yang keluar bunyi vokalnya adalah bunyi vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang apa? Termasuk ke dalam huruf yang tipis, teman-teman sekalian. Ya, hah, Bang? Kenapa? Emang kalau huruf tebal ketika dia berharokat fathah, bunyi vokalnya tidak condong pada vokal A, Bang? Tidak. Huruf tebal itu ya condongnya ya ketika fathah pada bunyi vokal O, teman-teman sekalian. Cobain aja deh. Ya, kita lafalkan misalnya huruf ini. Nih, huruf ini. Ini namanya huruf apa? Ini namanya huruf dhad. Huruf dhad ini ketika berharokat fathah kan nggak dibaca dengan vokal A, nggak dibaca ba, tapi dibacanya terdengar seperti vokal O. Ya nggak? Coba kita praktekkan. Bo, tuh, terdengar seperti vokal A atau vokal O. Bo, atau satu lagi, so, atau satu lagi, to. Nah, kenapa ada huruf-huruf hijaiyah ketika berharokat baris atas atau fathah? Kenapa dibacanya tidak dengan vokal A, tapi terdengar seperti vokal O? Karena mereka adalah huruf yang harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Kalau keluarnya vokal A, itu huruf tipis A, ba, ta, sa, itu termasuk ke dalam huruf yang karakternya murokokoh, tipis, ya. Oke, sip, ya. Nah itu, gitu ya. Aduh, maaf gue yang goyang terus. Nah, maka huruf kaf di sini termasuk ke dalam huruf yang tipis atau tebal. Karena kaf ketika fathah dibaca vokalnya A, maka
dia adalah huruf yang tipis. Gitu teman-teman ya. Oke Bang, kenapa sih kita harus mempelajari tebal dan tipis ini? Oke, perhatikan baik-baik. Ketika kita sudah tahu kaf dilafalkan seperti apa, harokatnya bagaimana, karakter harokat fathahnya vokal A berarti tipis. Emang kenapa? Oke, perhatikan. Ketika kita mendapati ada huruf berharokat fathah yang kadarnya tipis, bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Caranya ikhtiar kita sebut dengan BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut, SS artinya adalah sambil senyum. Teman-teman sekalian, ya, buka mulut sambil senyum. Ya. Oke. Buka mulut sambil senyum. Hah, Bang, kenapa buka mulut sambil senyum? Teman-teman sekalian. Gitu ya. Kenapa buka mulut sambil senyum? Perhatikan. Buka mulut itu untuk apa? Buka mulut ini untuk menyempurnakan ya harokat fathah kita ketika dilafalkan. Lalu sambil senyum ini kita ikhtiarkan agar kadar tipis dari fathahnya terjaga. Oke, perhatikan baik-baik. Teman-teman, sahabat-sahabat semua yang saya cintai semua karena Allah, perhatikan baik-baik. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun, kita mulai dari yang buka mulut dulu. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah baris atas, mau fathahnya vokal A alias huruf tipis, mau fathahnya huruf tebal alias vokal O terdengarnya, maka mau fathahnya tebal atau tipis vokal A vokal O, semua huruf berharokat fathah itu wal maftuhu bil fathi. Dilafalkan dengan cara membuka mulut dengan bil fathi. Dengan membuka mulut, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Oke, perhatikan. Perhatikan bunyi vokal A dan bunyi vokal O yang saya lafalkan. Perhatikan mulut saya ketika saya mengeluarkan momentum vokal A dan vokal O. Apakah ada yang mingkem mulutnya ketika vokalnya A? Apakah ada yang monyong mulutnya ketika vokal O? Perhatikan. Kita praktek ya biar nggak cuma lihat ke objek bahasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nampak sampingnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nampak depan? Kita coba pada kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak sampingnya? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah teman-teman melihat bunyi vokal A yang mingkem? Bismillah, atau bunyi vokal O yang monyong? Ya, minasyaitonirrajim. Melihat nggak? Ya, tidak ada yang mingkem kan? Tidak ada yang monyong kan? Ya, karena semua huruf berharokat fathah sempurna bila apa? Bil fathi, dengan membuka mulut. Beres. Ya, dengan membuka mulut kita. Jadi nggak ada yang mingkem. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak, atau minasyaitonirrajim. Nggak. Tidak ada hubungannya dengan monyong dan mingkem, tapi buka mulut. Oke, nah begitu. Jadi huruf berharokat fathah yang dia berharokat fathah buka mulut. Cuman bedanya kalau fathahnya karakternya tipis, itu kita hadirkan sambil seolah tersenyum. Kalau fathahnya karakternya tebal, maka dia tidak sambil senyum, tanpa senyum. Contoh, nih, kalau fathahnya keluarnya vokal A, kan berarti tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka kita lafalkan sambil agak senyum. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, perhatikan vokal A-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A, ba, ta, sa. Semua huruf yang bervokalkan A berarti dia tandanya fathahnya kadarnya tipis, maka A, hurufnya tipis A, ba, ta. Contohnya huruf kaf di sini, maka dia dilafalkan sambil seolah tersenyum juga, buka mulutnya. Ka. Kalau huruf tebal, dia tidak sambil senyum. Nih, kalau huruf tebal perhatikan. Huruf tebal nggak gini ya. So, yang gitu. Bo, enggak. So, bo, tetap buka mulut, tapi nggak monyong dan nggak senyum. So, toh.
su, cuman buka mulut saja. Su, bu, tu, wu. Nah, beda hal dengan huruf tipis. Huruf tipis ketika fathah vokal A dia kan nggak dibaca a, enggak. A, ba, ta, enggak, tapi a, ba, ta, sa, ja, ha, da. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Kita lanjutkan kembali ya. Bismillah. Oke. Sip, jelas. Nah, itulah kenapa kita arahkan teman-teman buka mulutnya sambil senyum. Karena huruf tipis itu dia punya dua sifat, namanya istifal dan infitah. Istifal itu pangkal lidahnya rileks, infitah itu aula mulutnya terbuka. Pada huruf tipis kita analogikan sambil senyum biar dua sifat tadi pada huruf tipis itu lebih tertunaikan dengan natural. Buka mulut sambil senyum. Udah. Gitu. Ya. Maka nggak dibaca ko, tapi dibaca ka. Beda, kerasa beda nggak? Teman-teman sekalian. Kerasa beda nggak? Ka dengan ko, ka dengan ko. Beda harusnya, terasa harusnya. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Ya, jadi tipis. Fathahnya dilafalkan dengan kadar yang tipis. Ya, baik, teman-teman semua. Sebelum dilanjutkan, ya, saya izin mengucapkan dan mengapresiasi syukron jazakumullahu khairan katsira. Di antara teman-teman ada yang mendukung support dakwah Quran ini loh. Live ini ada yang support loh. Nggak cuma nonton, tapi support juga. Siapa saja? Bagi akun-akun yang merasa akunnya sudah mencatatkan untuk share di pojok kanan bawah, ada tanda panah, terima kasih. Bahkan ada yang sudah tap-tap layar, ini bentuk bukti. Teman-teman itu care juga sama yang lain. Pengen juga yang lain merasakan kebermanfaatan yang sedang kita ikhtiarkan bareng-bareng. Semoga jadi pahala jariah buat teman-teman. Barakallahu fikum. Ya, oke. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, Masya Allah. Oke, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Nah, kira-kira huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa teman-teman sekalian? Ini namanya adalah huruf lam. Apa? Namanya adalah huruf lam. Jadi nama aslinya ya itu huruf lam. Jangan sebut dia huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf la. Ini namanya adalah huruf lam ketika dia tidak berharokat. Oke, siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf lam ini dilafalkan pelafalannya persis sebagaimana kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Siapa? Ada nggak? Bang, saya melafalkan lam seperti huruf L. Betul-betul bang, karena di Al-Quran saya ada Latin, lam itu diwakilkan dengan L. Nah, belum tentu serupa, hati-hati. Ya, belum tentu serupa teman-teman sekalian. Nah, ini pentingnya. Kalau teman-teman punya Al-Quran yang ada fitur transliterasi Latin, maka please jangan sampai cuman dibaca Latinnya saja. Karena tidak semua Latin, huruf abjad alfabet itu mewakilkan hakikat pelafalan dari huruf hijaiyah. Contohnya, ya, contohnya huruf L. Lam dengan L harus kita cek dulu, apakah sama atau tidak. Oke, seperti apa? Perhatikan. Perhatikan, kita mulai dari ini dulu ya. Perhatikan huruf L alfabet. Jika teman-teman melafalkan huruf L alfabetnya, perhatikan. Jika teman-teman melafalkan huruf L alfabetnya seperti ini, perhatikan. Saya persiapkan dulu ya. Oke. Nah, perhatikan. Nih, jika teman-teman melafalkan huruf L alfabetnya, itu perhatikan. Dari ujung lidah sini, nih, ujung lidahnya banget yang ini nih yang saya tunjuk nih, saya geser-geser biar jelas. Kalau teman-teman melafalkan huruf L-nya dari ujung lidah banget sini, disentuhkan ke langit-langit di atas sini, di atas sini. Contohnya hanya melafalkan begini. Al, hanya begini, lihat. Al, 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 al. Betul-betul hanya bagian ujung akhir lidahnya saja. Tuh, hanya bagian ujung akhir lidahnya saja ke langit-langit ke sini. Ujungnya doang, ya. Al, 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 al. Nah, kalau L-nya begini, L alfabet teman-teman begini, ya, nggak apa-apa. Tapi kalau L alfabet ini menjadi rujukan pelafalan lam hijaiyah teman-teman, maka keliru lamnya. Karena huruf lam tak cukup hanya menyentuhkan bagian ujung lidahnya saja. Oke,
Lantas seperti apa huruf lam ini dilafalkan? Lam dilafalkan tempat keluarnya, makhrajnya dari wallamu adnaha limuntahaha. Seperti apa itu huruf lam? Yuk kita bahas ya. Jadi huruf lam itu tidak sama seperti L yang hanya menyentuhkan ujung akhir lidah saja ke langit-langit. Tapi lam itu, yuk kita bahas. Perhatikan. Lam dilafalkan makhrajnya dari wallamu adnaha limuntahaha. Seperti apa itu, Bang? Nih. Ya. Ini teman-teman lihat, ini bagian pinggir lidah kita. Ini full pinggir lidah. Jadi pinggir lidah itu ada pinggir lidah bagian yang pangkal, ada pinggir lidah bagian yang depan. Ada dua bagian. Paham nggak? Pinggir lidah itu ada full pinggir lidah, dipecah menjadi dua. Ada pangkal pinggir lidah atau pangkal tepi lidah sampai sini. Nah, dari sini ini udah masuk ke pinggir lidah tepi lidah bagian depan. Oke, nah lam hijaiyah itu dilafalkan dari mana? Dari wallamu adnaha limuntahaha. Nih, wallamu adnaha limuntahaha. Adnaha limuntahaha. Adnaha limuntahaha. Dari tepi lidah bagian depan yang kiri, yang ini menyusur sampai ke ujung lidah, dan tepi lidah bagian depan yang kanan menyusur sampai ke ujung lidah. Berarti kalau kita tunjuk tuh begini, dari sini sampai ke sini, diarahkan kemana? Diarahkan ke langit-langit belakang gigi-gigi atas di sini. Nah, di sini. Oke, di sini. Oke. Nah, makanya ketika kita lafalkan, ya dia dilafalkannya begini. Al. Kelihatan nggak bedanya dengan yang tadi? Alhamdulillahi walladzi alhamdulillahi bil alamin. Bedakan dengan yang tadi al. Faham? Sampai sini jelas? Kita akan dampingi teman-teman pelan-pelan, per huruf, per harokat, per hukum tajwid kita maksimalkan. Biar apa? Bukan biar teman-teman faham, bukan biar teman-teman langsung fasih, langsung bisa. Gak, itu masalah hasil gimana Allah. Masalah kita seberjuang apa, kita seikhtiar apa untuk akhirnya bisa beribadah di hadapan Allah dengan maksimalnya kita. Hasil gimana Allah. Kan masalah sholat juga kan itu masalah peribadahan kita di hadapan Allah. Masalah hasil dari sholat kita gimana Allah. Iya. Semangat teman-teman ya. Yang belum bisa nggak apa-apa, jangan stres, bawa enjoy ya, nggak apa-apa, nggak harus langsung bisa. Lanjut ya, bismillah. Oke teman-teman sekalian, jadi dibacanya bukan kala nggak, tapi kalla. Bunyinya beda nggak antara al la dengan la al il ul? Ternyata tidak sama ya. Belum tentu sama, jadi harus hati-hati ya. Saya kalau nggak cinta sama teman-teman nggak akan menyampaikan ini. Tapi karena saya cinta sama teman-teman, maka yang kita bahas adalah pelan-pelan. Yang kita bahas dari esensi bahasan tajwid itu paling penting tuh huruf. Huruf salah, tertukar, hilang salah satu hurufnya, itu yang menjadi kesalahan yang besar. Ya, inilah cara saya mencintai teman-teman gitu ya, dengan segala keterbatasan saya. Lanjut. Nah, lamnya sudah kita pelajari seperti apa. Kita lihat dulu harokatnya. Nih, harokatnya di atasnya ada baris atas. Ingat ya, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas, itu namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia dibaca dengan vokal O. Oke, kalau keluarnya adalah vokal A, berarti dia termasuk huruf yang tipis. Kalau keluarnya adalah vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya, sekali lagi. Ya, pelan-pelan. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, keluarnya adalah vokal A, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. A, ba, ta, tha. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, keluarnya seperti vokal O. So, do, to, zo, ho, gitu. Ya. Pertanyaan berikutnya, maka huruf lam di sini, teman masya Allah, mana tadi huruf lamnya? Nah, maka huruf lam di sini ketika fathah dia vokal A atau vokal O? Vokal apa? Vokal A ya. Berarti kalau
apa namanya, huruf lam vokal A di sini kala bukan kalau, berarti huruf lam termasuk ke dalam huruf yang tipis, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Dan ingat, kalau kita sudah tahu nih, berarti huruf lamnya dia kan hurufnya harokatnya fathah, ya, baris atas, tapi kadarnya tipis, maka fathah yang tipis dilafalkan dengan cara apa tadi, ingat nggak? Dengan cara BMSS. Waduh, sedap. Apa itu BMSS? Apa? BM itu buka mulut, SS itu sambil senyum, bukan sambil salto, hati-hati. Buka mulut sambil senyum. Gimana? Buka mulut sambil senyum. Jadi bukan la, ya. Jadi bukan la, tapi la. Agak senyum sedikit. Bukan juga senyum yang berlebihan, ya. La, nggak gitu juga. La a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. La, ya kan, la. Oke. Sip, lanjutkan lagi ya. Nah, sip. Masih dari huruf lam, itu fathahnya. Harokatnya sudah, ya. Hurufnya sudah. Tinggal kita bahas yang ini, teman-teman. Coba huruf yang apa, tanda yang saya tandai dengan warna biru ini namanya tanda apa? Namanya adalah tanda tasydid. Saya izin tulis di atasnya perlahan-perlahan, ya. Bismillah. Namanya tanda tasydid. Nah, banyak juga di antara kita yang menyebut tanda ini itu tanda sabdu, syiddah, syaddah, musyaddad, silahkan. Namun saya izin di ruang belajar kita sebut ini dengan tanda tasydid. Ada yang sama? Sering nyebut ini tanda tasydid, ada yang sama? Ya, saya izin tasydid. Oke, sekarang jika kita mendapati ada huruf yang bertasydid, huruf yang bertasydid, maka basicnya huruf yang bertasydid dilafalkan dengan cara apa? Dengan cara tekan, cukup ditekan. Ya, huruf hijaiyah apapun yang bertasydid basicnya itu ditekan dan bukan ditahan. Bukan ditahan konsepnya. Kecuali dua huruf. Kecuali dua huruf yang harus ditahan ketika bertasydid. Apa? Huruf nun dan huruf mim. Saya tulis ya. Saya tulis lagi. Teman-teman yang udah sering ikut live ini, bosan nggak bahasanya saya ulang-ulang? Pengen diulang-ulang atau pengen sekali jalan beres udah nggak diulang lagi? Ya, mohon maaf nih kalau bosan ya. Jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf yang bertasydid, basicnya dibaca ditekan. Kalau ada huruf yang bertasydid, apapun hurufnya, ya, basicnya ditekan. Kecuali dua huruf. Apa? Huruf nun dan huruf mim. Ketika mereka bertasydid, maka mereka dibaca tidak ditekan, tapi ditahan. Tahan berapa harokat? 2 harokat, ya. Apa yang ditahan? Nun dan mim dari dengungnya itu ditahan 2 harokat. Kenapa ditahan? Karena ada hukum. Hukum apa? Namanya adalah hukum gunnah, ya. Oke, saya izin tulis ya, gunnah. Nah, ini ada yang disebut, ada yang nyebutnya gunnah, ada yang menyebutnya gunnah musyaddadah, ada yang menyebutkannya gunnah asliyah, gunnah akmal, wajibul gunnah, tajibul gunnah, silahkan. Tapi basicnya kita sebut dengan gunnah. Nah, kalau hurufnya adalah huruf nun dan huruf mim, ketika kita lafalkan, barulah dia dibaca ditahan 2 harokat tasydidnya. Oke, nih perhatikan baik-baik. Contoh huruf nun bertasydid. Inna, tahan dia. Inna amma yatasaalun. Waw dan ya tasydid gimana Ustadz? Itu beda lagi. Waw dan ya tasydid ditahan juga ketika tasydid, kalau diikuti oleh nun sukun atau tanwin. Kalau hanya waw tasydid dan ya tasydid saja yang tidak diikuti oleh nun sukun atau tanwin, maka waw dan ya tasydid tidak ada yang ditahan. Waw dan ya tasydid itu ditahan 2 harokat juga. Akibat apa? Akibat dia jadi hukum tajwid diikuti oleh nun sukun atau tanwin. Tapi kalau hanya waw dan ya tasydid saja tidak diikuti oleh nun sukun atau tanwin, maka tidak ada yang ditahan.
Lanjut ya. Oke. Nah, maka di situ huruf yang bertasydid yang dibaca tahan 2 harokat malah dihapus ya. Hanya nun dan mim saja karena ada hukum gunnah. Sampai sini paham? Jadi jangan sampai teman-teman semuanya huruf yang bertasydid itu dibacanya ditahan semua 2 harokat. Oke, kita coba nih lam tasydidnya ditahan 2 harokat. Coba. Kalla, kalla gitu, atau kalla, kalla. Ya. Aneh teman-teman kalau semua huruf yang bertasydid konsepnya adalah ditahan 2 harokat, tidak, pasti aneh. Kalla, nggak, tapi kalla ditekan saja kecuali huruf nun dan mim. Teman-teman, saya ucapkan sebelum kita lanjutkan, syukron jazakumullahu khairan katsira untuk teman-teman yang sudah belajar di live ini bareng-bareng bersama-sama, dan untuk teman-teman yang sudah ikut support dakwah Quran kita ini ya, syiar Quran kita ini. Emang saya berjuang sendiri? Enggak, ada yang berjuang bareng-bareng sama saya. Siapa? Di pojok kanan bawah ada yang sudah share, di pojok kiri atas nggak berhenti tapi layarnya, ini adalah orang-orang yang sedang menunjukkan, membuktikan saya tidak sendiri, tapi syiar Quran ini tugas bersama, dan semoga menjadi pahala jariah buat kita. Barakallahu fikum ya. Lanjut teman-teman sekalian ya. Sip ya. Kalla. Jadi dia ditekan saja. Kalla, bukan kalla. Tidak ditahan ya. Oke, lanjut lagi. Teman-teman, senang gak sih belajar ngaji seperti ini? Bahagia nggak? Bahagia nggak? Kalau bahagia kita lanjutkan lagi ya. Masya Allah. Sip. Oke. Kita lanjutkan lagi. Tetap jaga konsentrasinya. Bismillah. Kita bermohon sama Allah, semoga Allah permudah kita dalam belajar ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Nah, sip. Kalla, sip. Kita lanjutkan, saya izin hapus dulu yang ini. Ditekan saja ya. Kalla, nggak perlu ditahan. Kalla. Oke. Lanjut lagi teman-teman. Nah, masih dari huruf lam. Lamnya kan tadi kita udah tahu nih teman-teman. Saya izin tandain dulu deh. Lamnya kan kita udah tahu nih. Lamnya saya izin tandain dulu biar jelas yang mana. Nih lamnya kok warna merah sih. Nah, lamnya di sini perhatikan. Ya. Dia udah tahu ya kita dibacanya gimana lamnya ya, harokatnya seperti apa. Sekarang kadar panjangnya. La di sini dibaca berapa lama, berapa harokat? Kira-kira ada yang berkenan menjawab atau tidak? Kira-kira la-nya di sini dibaca berapa harokat sih? Ya, berapa? Ada yang jawab 4, ada yang jawab 2, ada yang jawab 5, 6 ya, bervariasi. Oke, saya izin tandai dulu ya biar teman-teman tahu ya spot mana yang sedang kita akan bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, kita akan coba bahas bagian yang ini. Sret, yang saya kasih tanda barrier hijau ya, batas hijau nih. Perhatikan. La di sini lai, apakah dibaca lai 1 harokat atau 2 harokat lai, atau lebih panjang lagi kalai? Oke, kita bahas. Di sini kita mendapati ada hukum tajwid, apa namanya? Ada yang tahu nggak? Kita tulis dulu ya. Di sini kita mendapati ada hukum tajwid namanya kegedean tintanya. Mad, saya izin tulis mad jaiz. Mad jaiz apa? Munfasil. Mad jaiz munfasil. Ya, apa itu mad jaiz munfasil? Tenang, pelan-pelan, jangan pengen buru-buru ya. Nih, kita lihat kotak berwarna hijau. Mad jaiz munfasil itu rumusnya apa? Kenapa dia disebut dengan mad jaiz munfasil? Oke, perhatikan. Ya, di sini kita mendapati ada baris atas. Masya Allah, maaf. Ada fathah ya, di lamnya ada fathah. Lalu lamnya fathahnya, lam fathahnya berjumpa dengan alif. Nah, kira-kira teman-teman, kalau ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah, lalu dia berjumpa dengan alif, maka dia dibaca apa? Nama hukum tajwidnya dulu deh. Nama hukum tajwidnya apa di sini? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Atau ada yang menyebutkan mad asli, boleh nggak? Boleh, silahkan. Saya izin tulisnya mad tabi'i ya dalam ruang kelas belajar kita ya. Mad tabi'i. Oke. Oh, berarti rumus pertama dalam mad jaiz munfasil itu ada mad tabi'inya. Bang, mad tabi'inya apakah hanya fathah berjumpa dengan alif saja? Tidak. Mad tabi'i, basic mad tabi'i ada berapa?
Basic mad tabi'i itu ada 3. Ada fathah berjumpa dengan alif, contohnya dalam ayat yang tadi kita baca. Ada kasroh berjumpa dengan ya sukun. Ada dhammah berjumpa dengan wawu sukun. Ya, jadi nggak harus fathah ketemu alif aja. Selagi dia mad tabi'i, dia bisa menjadi bagian dari mad jaiz munfasil. Ya, oke, jadi nggak harus hanya fathah ketemu alif. Camkan baik-baik. Itu. Lalu mad tabi'inya ketemu sama apa, Bang? Mad tabi'inya plus titik sama dengan mad jaiz munfasil. Oke, kita lihat. Teman-teman, nih yang saya kasih warna merah nih. Ini huruf apa? Ayo. Yang saya kasih oval warna merah, ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf hamzah. Hamzah. Ada yang bilang alif nih. Bukan alif. Kalau teman-teman huruf yang tadi saya sebutkan teman-teman bilang alif, maka saya izin menyembunyikan alarm ini. Bukan alif. Bukan alif. Alif tidak mungkin memiliki alif tidak mungkin memiliki harokat, sobat. Nih. Mana alif? Ini alif. Nih, alif di sini, ini dia di atas dan di bawahnya tidak berharokat. Nah, itu alif. Dan ini juga, ini bukan alif karena dia berharokat. Ya. Oke, jadi ini adalah hamzah. Huruf yang sering kita baca a i u itu namanya hamzah, bukan alif, sobat-sobat bedah tajwid sekalian ya. Jadi mad tabi'inya berjumpa dengan huruf hamzah. Ya. Oke, jelas sampai sini? Nah, pertemuan antara tinta warna biru, yaitu di sini mad tabi'i, berjumpa dengan oval warna merah, yaitu hamzah di sini, maka pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzah ini itu pasti mad jaiz munfasil nggak? Belum tentu. Harus dicek lagi dulu. Harus dicek dulu. Gini. Kalau kita mendapati ada mad tabi'i plus dengan hamzah ketemu, cek dulu, jangan langsung sebutkan mad jaiz, karena bisa jadi dia mad wajib mutasil. Oke. Caranya gimana? Cek nih, apakah mad tabi'inya ketemu sama hamzah itu dalam satu kata atau satu kalimat, atau mereka terpisah. Kalau mereka terdapat dalam satu kata yang sama, maka itu mad wajib. Tapi kalau mereka terpisah, maka dia mad jaiz. Oke, kita lihat. Mad tabi'inya di sini dengan i-nya, apakah mereka memang satu kesatuan i? Ternyata enggak. Mad tabi'inya terdapat dalam kalimat, nih saya izin blok ya. Mad tabi'inya terdapat dalam kalimat kalla, nih yang warna biru nih, saya blok warna biru nih. Kalla itu satu kata, mad tabi'inya ada di kalla. Lalu hamzahnya di mana? Hamzahnya saya kasih tinta warna merah. Terdapat dalam kalimat idza. Pertemuan antara kalla dan idza mempertemukan antara mad tabi'i dengan hamzah. Beda kata atau beda kalimat atau terpisah. Maka itu disebut dengan mad jaiz munfasil. Ya, kita bahas dulu secara teori, nanti baru cara mudahnya. Ya. Kita biasakan, kita mempelajari dulu yang basicnya bagaimana, baru ke yang gampangnya. Ya, oke, sip. Paham sampai sini? Paham nggak? Ya, jadi mad jaiz munfasil, ini saya ulang-ulang nih ya. Berarti mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i yang berjumpa dengan hamzah pada kata yang terpisah. Ya, terpisah. Munfasil itu diambil dari kata apa? Munfasil itu diambil dari kata infisol. Infisol itu terpisah. Makanya kalau ada yang wedding, ada yang nikah, konsep weddingnya gimana? Infisol, terpisah. Jadi ruangan cewek dan ruangan cowok, ruangan ikhwan dan akhwat terpisah. Itu yang disebut dengan infisol. Infisol itu terpisah. Munfasil artinya pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzah yang terpisah. Gitu. Ya. Oke. Nah, seperti itu jelas. Dibacanya berapa harokat? Dibacanya boleh 2 harokat, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 5 harokat. Cuman yang kita pakai yang mana? Ya di Indonesia 4 atau 5 harokat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas? Bang tolong dong kasih contoh yang dia mad wajib mutasil. Mau? Saya cari dulu ya. Nah, ini mad wajib mutasil. Nih, ya. Perhatikan.
Sret. Nih, kalau mad wajib mutasil, ya kita bahas yang nanti, yang mudahnya nanti. Akan ada yang mudahnya caranya, tapi sabar. Ya, nih wajia, di sini kita melihat ada apa? Ada kasroh, pelan-pelan. Ada kasroh, sret, berjumpa dengan ya sukun. Ajib, masya Allah. Nah, maka di sini jim kasroh bertemu dengan ya sukun, apa tuh? Itu mad tabi'iyah. Oke, tulis ya. Mad tabi'i, keren. Lalu mad tabi'inya berjumpa dengan apa? Sret. Ini apa? Ini hamzah juga. Nah, mad tabi'i bertemu dengan hamzah juga. Tulis ya, pelan-pelan aja, step by step. Nah, pertemuan antara mad tabi'i teman-teman sekalian dengan hamzah nih sama, tapi mereka dalam kalimat yang terpisah. Kalimat yang bersambung dalam satu kata yang sama atau satu kalimat yang sama. Ya. Nah, kalau dalam satu kalimat yang sama, itu nama hukum tajwidnya adalah apa? Kita tulis di sampingnya ya. Saya izin tulis dulu. Mad wajib. Aduh, mohon maaf, ditulisannya kelihatan nggak nih? Bentar ya, saya tulis dulu ya. Muttasil. Mad wajib muttasil, teman-teman sekalian. Oke, bentar. Konsentrasi. Yang sudah mulai puyeng, siapkan air minum. Saya juga tuh lupa ambil air minum. Oke, saya jelaskan sebentar ya. Siap-siap ya. Oke, sebentar. Oke, sip. Nah, jadi kalau mad wajib mutasil, mad tabi'inya nih tinta oval warna hijau berjumpa dengan warna merah. Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, tapi pada kalimat yang sama. Jadi gini, jia. Nah, ini mad tabi'inya terdapat dalam kalimat jia, hamzahnya pun terdapat dalam kalimat jia. Jadi mereka memang satu kata, makanya disebutnya mutasil, tersambung, ya, tidak terpisah. Nah, kalau tersambung mad tabi'i dengan hamzahnya, jadilah mad wajib mutasil. Dibacanya berapa? Boleh 4, boleh 5, boleh 6. Tapi yang kita pakai berapa? Sama, 4 atau 5 juga. Oh, berarti Bang, sebenarnya dari segi pelafalan mad wajib dan mad jaiz itu boleh 4, boleh 5 ya kalau di Indonesia. Betul. Makanya kalau pengen simpel, ya udah pilih. Setiap ada tanda alis di atasnya, baik alis tebal itu berarti mad wajib, ataupun alis tipis itu berarti mad jaiz. Udah, biar simpel, bacanya pilih mau 4 atau mau 5. Sudah, konsistenkan di antara itu. Beres. Faham? Jelas? Jelas? Sip. Nah, sekarang Bang, kalau pengen cara simpel gimana? Kalau pengen cara simpel begini, ada dua hal. Ada dua hal. Bang, kan iya Bang, saya udah tahu mad wajib itu kalau ada mad bertemu dengan hamzah pada kalimat yang sama, tersambung. Kalau mad jaiz munfasil ada mad bertemu dengan hamzah pada kalimat yang berbeda. Saya tahu Bang. Tapi kan saya belum bisa bahasa Arab, kayak saya belum bisa bahasa Arab, masih belajar. Ya, saya nggak tahu mana yang satu kata, mana yang enggak. Caranya gimana biar bisa ngebedain? Caranya adalah gini. Lihat dari bentuk hamzahnya. Kalau dia hamzahnya bentuknya seperti alif atau hamzah berdiri, ya, maka ini mad jaiz munfasil. Dan mad jaiz munfasil itu selain hamzahnya berdiri, alisnya tipis. Itu mad jaiz munfasil. Tapi kalau maaf. Kalau mad wajib mutasil, perhatikan hamzahnya hamzah seperti kepala ain, hamzah duduk, dan di atasnya alisnya lebih tebal. Beres. Jelas? Faham teman-teman? Ya sudah, itu. Bang, tapi pengen yang simple aja. Udah, baca mau mad wajib mutasil kayak tersambung antara mad dengan hamzahnya, atau mad jaiz kayak terpisah. Udah, baca 4 atau 5 harokat. Ya. Oke? Jelas? Oke, baik. Ya, kita lanjutkan. Nih, silakan nih yang mad wajib difoto dulu. Kalau ada yang penting-penting, langsung teman-teman screenshot, lalu simpan di galeri HP-nya. Sudah? Sudah? Oke, ini mad wajib mutasil. Kalau mad jaiz munfasil yang ini agak acak kadut nih. Nih, ini mad jaiz munfasil. Foto dulu, screenshot, simpan di galeri HP-nya masing-masing kalau dianggap butuh. Ya.
Nah, nanti teman-teman sekalian, Bang, ada nggak sih rekaman live-nya? Bang, ada nggak sih kelasnya? Kita sedang persiapan, Bang. Ada nggak sih buku khusus untuk metode yang sedang saya upayakan ini? Namanya metode seru hijaiyah. Yang pengen dapetin bukunya ketika sudah launching ataupun kelas-kelas yang sedang kita persiapkan dan rekaman live kita, notifikasi live kita, masuk ke dalam komunitas Majelis Buddha Tajwid. Ini free. Syaratnya satu, sabar menanti sampai akhir. Ya, kalau mau masuk grup. Oke? Sip. Lanjut lagi. Nah, saya izin hapus dulu ya. Maka di sini kita baca boleh 4, boleh 5. Ya, saya izin hapus. Nah, ini udah agak berantakan soalnya nih. Nah, berarti kalau dibaca 4 atau 5, segimana panjangnya? Nah, berarti 4 harokat itu seperti kadar kita melafalkan la-nya 4 kali. Ya, contoh. Nih, perhatikan. Kalla la 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 i. La i. Nah, itu 4 harokat itu seperti 4 ketuk atau kadar 4 kali melafalkan la-nya. Kalla la 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 idza. Nah, kalla la 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 idza. Berarti kalla idza. Nah, gitu. Teman-teman sekalian. Jelas sampai sini? Kalau 5 ya berarti seperti 5 kali pelafalan la, kadar pelafalan 5 kalinya la. Kalla la 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 idza, kalla la 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 idza, kalla idza, gitu ya. Oke, teman-teman sampai sini jelas? Masya Allah ya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, saya izin dulu minum 5 detik boleh? Kita sudah belajar 55 menit. Saya izin 5 menit, 5 menit lagi kelamaan dong ya. Izin 5 detik minum dulu ya. Oke. Yang namanya wad wajib ya harus 6. Mad lazim baru 6. Ada mad lazim mutsaqqal kilmi, ada mad lazim mukhaffaf kilmi, ada mad lazim mutsaqqal harfi, ada mad lazim mukhaffaf harfi. Jadi jangan ada kata-kata bilang harus 6. Kata siapa? Ya. Oke? Sip. Kalau mengambil harus 6 silahkan ambil. Tapi kita tidak berani menyebutkan harus 6. Kalau yang harus 6 itu mad lazim 6 dia. Oke, saya izin minum dulu sebentar ya. Bismillah. Mad lazim nanti kita kasih contoh ya. Kita belajar biasakan bahasan dari apa yang kita sedang bahas ya. Jadi di sini kita memang belajarnya harus bersabar. Salah satu modal dalam belajar adalah sabar. Teman-teman yang baru pertama kali ikut live di sini, kita bahas dari apa yang sedang kita baca. Clear? Bisa diikuti? Ya, yuk. Bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya, sekali lagi teman-teman makasih ya yang sudah bantu share ya, yang sudah bantu tap-tap layar, yang share di pojok kanan bawah. Ya, ini bukti teman-teman sedang berjuang bersama. Yakinlah yang berjuang di sini untuk syiar Al-Qur'an bukan hanya saya, tapi sahabat-sahabat yang ikut share, sahabat-sahabat yang sudah ikut tap-tap layar. Karena yakin saya tidak semua yang sudah ikut. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan pahala yang berlebih dan mendapatkan pahala jariah. Barakallahu fikum. Terima kasih sudah berada dalam barisan yang terus mensyiarkan Al-Quran ini. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Bang, itu ada yang nanya tuh, Bang, saya tahu cara bacanya, tapi saya nggak tahu istilah tajwidnya. Gimana atuh? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Teman-teman cara bacanya betul, tapi nggak tahu istilah, nggak tahu huruf ro secara istilah tuh dilafalkan dari warwa yudanihi li dhohrin adkhulu, nggak tahu dalilnya, nggak apa-apa, asalkan cara bacanya betul. Karena belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah, tapi melafalkan Al-Quran pakai tajwid itu fardu ain. Harus pakai tajwid walaupun kita nggak tahu istilah. Karena gini teman-teman, zaman Rasulullah kan belajar itu diajari baca Quran dan yang lainnya kan dari malaikat Jibril, bertalaki dan bermusyafahah. Kan nggak pakai teori tajwid, belum ada teori tajwid mad lazim, nggak ada. Itu tuh baru ulama-ulama kekinian. Gitu ya, jadi dulu belum ada.
Zaman Rasulullah tuh nggak bilang ini namanya mad lazim, bahkan tulisan Quran aja itu baru ada kapan. Nah itu nanti ada sejarahnya gitu ya. Oke, sip, lanjut ya. Sip, jadi nggak apa-apa ya. Kalau saya jelaskan ada istilah-istilah tajwid bukan biar teman-teman hafalkan, tapi menambah wawasan. Tapi tetap yang difahami adalah konsep. Ya, gitu. Sip. Lanjutkan lagi teman-teman ya. Ini huruf apa? Sekali lagi ini saya udah kita bahas tadi. Huruf yang saya kasih tanda oval ini huruf apa namanya? Ya, Ustadz ada bukunya sedang kita persiapkan. Makanya share lagi. Standby di sini. Ini namanya adalah huruf hamzah. Hamzah, Bang, kenapa kok bukan alif? Kan ini bentuknya Bang seperti alif. Oke, mau tahu alif yang mana? Nih, alif tuh yang ini. Kok ini kan sama Bang bentuknya? Perhatikan baik-baik ya. Kalau alif, dia di atas dan di bawahnya tidak punya harokat. Mau dia fathah, dhammah, kasroh, mau tanwin, an, in, un, mau bahkan sukun sekalipun, alif tidak bisa menerima harokat. Karena fungsi alif hanya untuk memperpanjang huruf yang dia berharokat fathah sebelum alif. Gitu loh. Paham nggak? Tapi kalau dia misalnya ada bentuk seperti alif tapi dia berharokat, maka itu namanya hamzah. Bang, gini loh Bang, bukankah kalau hamzah itu yang bentuknya begini Bang? Nih, hamzah itu begini kan Bang? Ada kepala ainnya Bang. Ini hamzah Bang. Nih, ini hamzah Bang. Iya, ini kalau pakai apa? Kalau pakai Al-Qur'an cetakan Mushaf Madinah. Nah, pentingnya kita belajar. Semakin kita belajar, insya Allah tidak akan membuat kita semakin merasa lebih baik dibanding yang lain. Karena kita yakin masih banyak bagian hal-hal yang belum kita pelajari. Gitu. Ya. Nah, ini namanya baru ini hamzah dalam apa? Dalam mushaf cetakan Madinah. Ya. Oke. Nah, kalau di cetakan Indonesia itu nggak ada kepala ainnya. Kalau hamzahnya berdiri, dia nggak ada kepala ainnya, ya. Oke, kalaupun ada yang kayak kepala ainnya, dia nggak bertangkai, nggak berbadan, hanya kepala ainnya saja. Ini Al-Quran cetakan Indonesia. Tapi sama aja nggak sama aja, teman-teman sekalian. Sama aja, cuman beda penulisan saja, ya. Jelas? Oke, jadi mana yang alif? Ini alif. Mana yang hamzah? Ini hamzah. Jadi, jadi huruf yang sering kita baca a, i, u ketika ngaji bukan alif namanya, tapi hamzah. Contoh, misalnya kita baca surah Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. A-nya itu alhamdu, a itu tuh hamzah, bukan alif. Iya. Atau misalnya di ta'awudz, di isti'adzah. A'udzu billahi. A-nya itu apa? A-nya itu hamzah. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Sip. Nah, berarti ini adalah hamzah karena dia berharokat. Oke. Sekarang hamzahnya dia berharokat baris bawah, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah nih yang dia berharokat baris bawah. Barisnya baris bawah nih teman-teman sekalian. Maka apa nama harokatnya? Ada huruf yang dia berharokat berbaris bawah. Kira-kira apa nama harokatnya? Nah, nama harokatnya adalah harokat kasroh. Ya, saya izin tulis. Namanya adalah harokat kasroh. Maaf. Ya, jadi huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya ada baris bawah itu namanya adalah harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dengan vokal i. Ya, maka hamzahnya di sini nggak dibaca a, nggak dibaca u, tapi dibacanya i. Clear, beres. Ya, oke? Oke ya. Nah, sekarang teman-teman, apakah melafalkan harokat itu dilafalkan asal bunyi a, i, u? Atau kalau misalnya kita punya itikad untuk menyempurnakan bacaan kita, walaupun mungkin tidak akan pernah sesempurna Rasulullah, ya, tapi kita punya itikad untuk memaksimalkan pelafalan kita, mendekatkan bacaan kita kepada Rasulullah. Apakah harokat itu dilafalkan dengan asal
Tidak. Apa teman-teman yang udah sering ikut? Bagaimana cara menyempurnakan harokat? Apa nama istilahnya? Nggak apa-apa, nggak harus hafal. Yang hafal ada bagaimana istilah untuk menyempurnakan harokat. Yuk kita bahas. Oke, saya persiapkan dulu. Nih, ya. Nih, perhatikan teman-teman sekalian. Jadi, setiap harokat baik fathah, dhamma, kasrah itu ada aturan mainnya. Namanya itmamul harokat. Itmamul harokat ini artinya apa? Kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini kita pelajari biar apa? Biar ngaji kita artikulasinya jelas. Ngajinya tidak seperti orang yang sedang bergumam, tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Contoh bergumam atau kumur-kumur itu gimana? Jujur, siapa di antara teman-teman yang melafalkan atau ngajinya begini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Siapa yang kadang-kadang ngajinya seperti itu? Atau pernah yang mendengar seperti itu? Itu bagus, kedengarannya kayak enak tapi kurang sempurna. Harusnya jelaskan mana fathah, mana dhamma, mana kasrah. Jelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang namanya itmamul harokat. Ya, agar ngaji kita artikulasinya jelas, tak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur, ya. Oke, maka gimana cara menyempurnakan harokat? Yang kita bahas satu-satu dulu deh. Yang kasroh dulu aja, sesuai dengan ayat yang sedang kita bahas. Bagaimana itmamul harokat kasroh? Apakah huruf yang berharokat kasroh, vokal i-nya itu dibaca hanya asal cengar-cengir meringis-ringis saja? I. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah begitu? Tidak. Maka bagaimana cara menyempurnakan harokat kasrah? Gimana teman-teman yang udah sering ikut? Apa istilahnya? Bagaimana cara menyempurnakan harokat kasrah? Apa singkatan yang kita buat di sini? Apa? Dengan cara RRBATL. Masya Allah, sebentar. RRB, maaf gak kelihatan nih R-nya, maaf. RRBATL. Apa itu RRBATL? RRB artinya adalah rendahkan rahang bawah, ya, straight. ATL artinya ayam tulang lunak, bukan deng, tapi angkat tengah lidah. Ya, angkat tengah lidah. Ya, yuk kita, teman-teman, saya contohkan ya. Saya sengaja bolak-balik muka objek belajar, biar teman-teman ya bisa kita mengupayakan ada contohnya. Bukan biar teman-teman paham, sekali lagi, bukan. Ya, kalau saya ngejar teman-teman paham, ketika ada yang nggak paham-paham, khawatir saya kecewa. Kenapa bisa kecewa? Karena kita masuk ranah hasil. Ranah hasil itu Allah. Apa? Ranah hasil itu kendali Allah, bukan kendali kita. Masalah hasil kendali Allah, full kendali Allah. Ya. Yang bisa kita kendalikan apa? Prosesnya. Hasil bukan kendali manusia. Kalau hasil adalah kendali manusia, sombong kita. Kalau dapat, sombong kita. Kalau nggak dapat, kecewa kita. Jadi resep biar nggak sombong dan resep biar nggak kecewa, hindarkan ngerasa punya andil terhadap hasil. Hasil bukan karena manusia. Ya, itu ingat-ingat teman-teman sekalian. Oke, jadi RRBATL itu artinya adalah rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah kita. Ya, oke, sip. Kita bahas dulu nih, kita contohkan. Jadi, cara menyempurnakan harokat kasrah itu dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Dengan cara apa? Dengan cara merendahkan rahang bawah kita. Perhatikan. Jadi ketika melafalkan harokat kasroh itu senyumnya bukan ke samping. I, bi, ti, si, enggak. Tapi senyumnya ke bawah. Si. Mau huruf tebal, mau huruf tipis, sama. Rendahkan rahang bawah. Ya. Si, ti,
ti, li, si, di, si, ti, fi. Nah, ke bawah. Fi, fi. Tapi nanti kalau udah terbiasa jangan kaku begitu. Jangan kaku begitu. Nanti udah terbiasa mah pasti nggak akan kaku. Tapi kalau misalnya kaku pasti gitu. Bismil gitu nanti. Tapi kalau terbiasa Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi bukan ke samping. Oke. Selain kita perlu merendahkan rahang bawah ketika melafalkan harokat kasroh, selanjutnya. Oke, saya persiapkan dulu ya. Oke, perhatikan. Nih. Nah, jadi untuk menyempurnakan harokat kasroh, tengah lidah kita, maaf nih. Nih, tengah lidah kita itu nggak boleh di bawah begini. Nah, nggak boleh datar begini. Tengah lidah kita harus diarahkan ke langit-langit di atasnya. Diangkat. Bukan nempel tapi ya, diarahkan ke langit-langit. Jadi begini. Bukan datar begini, tapi naik. Nah, sempurnanya harokat kasroh, vokal I-nya pengen clear, jelas, artikulasi I-nya, angkat tengah lidahnya. Ketika momentum I-nya akan keluar, vokal I-nya keluar, tengah lidah naik. Kalau nggak naik, nggak akan ada vokal I. Nggak percaya, kita coba contohkan. Saya izin pakai flashlight ya. Ini caranya caranya Ustadz Asqolan dalam mengajarkan. Ya, saya bilang ini kalau saya terinspirasi dari seseorang, saya pasti bilang dari siapa. Biar apa? Biar kita menghargai kreativitas orang lain. Jadi biar orang lain itu nggak ngerasa, oh ini si Ustadz ini nih, si mentor ini keren. Enggak, kita pun terinspirasi dari yang lain. Biasakan seperti itu. Hargai suatu karya dan kreativitas dari orang lain. Karena berkreasi itu susah, teman-teman. Ya. Oke, perhatikan. Nih, ketika kita mendapati, ya, maaf. Nih, vokal I itu tengah lidahnya naik. I. Kalau tengah lidahnya nggak naik, nggak akan ada vokal I. Cobain aja deh. Coba kita baca Bismillah ya, Bismillahi. Tapi vokal I-nya tengah lidahnya nggak naik. Bismillah. Nggak bisa, nggak ada vokal I kalau tengah lidah nggak naik. Tapi Bismillahi. Tuh, naik nggak? Hi. Kalau nggak naik, tapi tengah lidahnya angkat. Hi. Makanya nggak cukup dengan merendahkan rahang bawah saja. Tapi wadhun khifadin bin khifadin lil fami, yati merendahkan rahang bawah dan angkat bagian tengah lidah kita. Ya, jadi kan. Nah, banyak yang melafalkan kasroh itu gitu. Biasanya ketika bertemu dengan huruf tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok herro? Hi. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Oke, lanjutin lagi. Berarti pengucapan kasrah otomatis lidah tengahnya diangkat otomatis. Nah, kalau teman-teman ngerasa dikoreksi nih, vokal I-nya jelaskan. Minasyaitoni. Banyak orang melafalkan ta'awudz gini. A'udzu billahi minasyaitoni. Syaya. Apa tuh syaya? I vokalnya syai, maka angkat tengah lidahnya. Syaitonir rajim. Oke, jelas sampai sini? Sip. Ya. Nah, teman-teman sekalian seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Sip, gitu ya. Terakhir boleh? Terakhir satu huruf lagi boleh? Ini menarik nih. Masya Allah, ya. Satu lagi deh, ya. Boleh? Kita bahas huruf yang ini. Huruf yang ini spesial buat teman-teman. Terakhir, kita pakai buku yang sedang kita upayakan buat teman-teman. Kita pakai belajar metode seru hijaiyah ya. Saya persiapkan dulu. Biar nanti tinggal sat. Ya. Bismillah. Oke, ini huruf wadzalu wasa. Oke, sip. Oke, bismillah. Teman-teman, ini hurufnya huruf apa nih? Ini namanya huruf apa?
Coba saya pengen nanya dulu. Ini namanya huruf apa? Nama asli dari huruf ini apa sih? Namanya adalah huruf dzal. Saya izin tulis ya. Namanya adalah huruf dzal. Saya izin tulis, bismillah. Dzal. Nah, jadi jangan sampai teman-teman bilang ini adalah huruf dza. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf dza. Ini namanya huruf dzal. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf dzal? Oke, perhatikan. Setidaknya ada 4 hal. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Ketika kita melafalkan huruf dzal, ada 4 hal yang ini harus kita perhatikan. Ya, 1, 2, 3, 4. Poin 1 sampai poin 3 itu nanti menjadi kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dzal dan kesalahannya besar. Ya, oke, perhatikan. Dzal jangan sampai tertukar dengan huruf dal. Ini salah, ya. Lalu huruf dzal jangan sampai tertukar dengan huruf zai. Ini pun salah. Lalu huruf dzal jangan tertukar menjadi huruf jim. Ini salah. Tuh, banyak bel tetot, salah. Ya. Nah, saya pengen nanya dulu nih, teman-teman. Siapa yang sering baca huruf dzal menjadi 3 kesalahan ini? Siapa yang suka jadi salah poin 1? Boleh komen poin 1. Poin 2 siapa aja? Poin 3 siapa aja? Kalla ida. Bukan ida, itu dal. Kalla iza, itu zai, bukan zai ini. Atau jadi jim. Kalla ija, bukan jim. Ya, salah. Nah, poin 1, 2, 3 terjadi, itu jadi salah besar. Kenapa disebut dengan kesalahan yang besar? Kenapa disebut dengan kesalahan yang besar, sahabat? Karena kesalahannya, kasusnya adalah tertukar huruf. Antara huruf yang satu dengan huruf yang lain tertukar, ini bukan masalah sepele. Karena bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Ya, karena apa? Karena merubah struktur kata. Contoh saja, alhamdulillahi kalau pakai H kecil bagus maknanya. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Kalau kita ganti jadi H besar, alhamdulillahi, seenak apapun bacaannya maknanya kacau. Jadi apa? Segala kebinasaan bagi Allah. Coba jauh banget. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sama ini juga kalau tertukar ya beda maknanya. Kita baca Rabbil Alamin pakai ain. Tuhan pemilik semesta alam. Ganti ainnya jadi hamzah. Rabbil Alamin. Seenak apapun bacanya maknanya kacau. Tuhan segala penyakit. Jauh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala kebinasaan bagi Allah, Tuhan segala penyakit, jauh maknanya. Maka ini yang kita tekankan dari awal tuh huruf, harokat huruf. Bukan berarti hukum tajwid nggak penting, tapi semakin kita belajar jadi tahu bagaimana skala prioritas apa yang harus kita dahulukan untuk kita latih dan pelajari. Kalau saya nggak cinta sama teman-teman, saya udah aja bahas hukum tajwid aja juga beres. Ya. Oke, tapi karena saya cinta teman-teman semua, kalau teman-teman kita sudah direkatkan karena tali agama Allah, cinta karena Allah, cinta karena Rasulullah, cinta karena Al-Quran, dan itulah cinta yang paling agung. Cinta yang paling agung adalah cinta yang berdasarkan karena Allah, Rasulullah, dan Al-Quran. Ya sudah, semuanya ya insya Allah saudara semua. Walaupun kita hanya bertatap online seperti ini. Ya, lanjut. Maka seperti apa seharusnya huruf dzal ini dilafalkan, sahabatku sekalian? Nah, maka seperti apa huruf dzal ini seharusnya dilafalkan? Mau kita bahas nggak? Kita bahas ya. Oke, kita bahas teman-teman, sahabat-sahabat sekalian ya. Oke, siap, kita bahas. Jadi seperti apa seharusnya kita melafalkan huruf dzal? Oke, yuk. Jadi gini, saya akan coba bahas pakai buku saya. Sebentar. Satu lagi lupa satu lagi. Siapa teman-teman yang masih menganggap huruf dzal ini dilafalkan dengan cara seperti digigit? Betul atau betul?
Betul, huruf dzal itu dilafalkan seperti digigit. Tapi saya khawatir dengan diksi seperti digigit, analogi seperti digigit, ada teman-teman yang mungkin baru belajar salah menafsirkan. Oh, seperti digigit akhirnya digigit betulan. Gitu. Nanti jadi keliru. Jadi huruf dzal itu bukan betul-betul digigit. Bukan betul-betul digigit. Lantas seperti apa? Oke, kita sekarang coba belajar pakai metode seru hijaiyah, mau? Mau kita belajar pakai metode saya sendiri, mau? Kita lihat seseru apa kita belajar huruf hijaiyah. Seru hijaiyah. Seru, sempurnakan huruf hijaiyah. Sempurnakan huruf hijaiyah maksudnya sempurnakan di sini artinya menyempurnakan pelafalannya. Siap. Ayo kita pelajari huruf dzal. Oke, seret. Makhraj huruf dzal. Huruf dzal dilafalkan dari ujung lidah menyentuh dengan ujung gigi sari atas. Ya, seperti apa? Nih, seperti ini. Nih, titik warna hitam pertemuan ujung lidah kita dengan ujung gigi sari atas kita. Ya. Oke, kalau masih belum belum terbayang, ship. Kita persediakan lagi ya alat bantu kita. Ya, bismillah. Sebentar. Nah, perhatikan. Salah. Nih. Oke, huruf dzal, perhatikan. Huruf dzal dilafalkan nih, ya. Saya izin geser dulu sedikit. Nah, ya, perhatikan. Oke, nih, huruf dzal. Masya Allah, sebentar. Nah, huruf dzal dilafalkan dari ujung lidah kita. Nih, yang ini nih. Kelihatan ujung lidah kita nih, yang ini. Disentuhkan kemana? Disentuhkan ke ujung gigi sari atas kita. Nah, ya. Oke, saya izin agak ke sini deh. Nah, ke ujung gigi sari atas kita di sini. Ya. Oke, di sini. Nah, ujung lidah disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas, tipis-tipis. Tipis-tipis. Za, za, zi, zu. Bukan betul-betul digigit. Bukan betul-betul digigit. Kenapa? Oke, dengarkan dulu saya. Ikuti ya. Ikuti dulu. Ujung lidah. Ya, wadhu wadzal wasalil ulya min tarafaihima. Ujung lidah sentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas. Yo. La zi zu. Tapi lihat fokusnya. Gigi sari bawah nggak perlu mencapit. Gigi sari bawah kita tidak perlu mencapit. Ya. Cukup sentuhkan ujung lidah tipis-tipis ke ujung gigi sari atas. Masya Allah, sebentar. Ya, sebentar teman-teman ya. Nih lagi. Kelihatan nggak? Iya Allah, Masya Allah, sebentar. Ya, lagi. Za, zi, zu, azza. Nah, kelihatan ya. Jadi ujung lidah kita, oke, sekali lagi, cukup fokusnya itu, cukup ujung lidah kita itu nempelin ke ujung gigi sari atas aja, udah. Ujung lidah nempelnya ke ujung gigi sari atas aja, udah. Ya, gigi sari bawah nggak perlu ikut mencapit bagian lidah bawahnya, nggak perlu. Tidak perlu teman-teman sekalian. Ya, oke. Nah, kenapa teman-teman? Karena kalau dia digigit, zal itu, oke, kita cek dulu deh di sini. Perhatikan, zal itu punya sifat namanya ini nih. Nih, dari segi suara, zal itu secara sifatnya dari segi suara punya sifat mengalir suara. Ya, tuh, punya sifat mengalir suara. Nah, kalau huruf zal, ujung lidahnya betul-betul digigit, lihat ya, digigit, suaranya nggak akan ngalir. Suaranya mampet, nggak akan bisa ngalir teman-teman sekalian. Nggak akan bisa ngalir. Ya, oke. Pengen yang lebih jelasnya lagi, kita upayakan sama teman-teman. Ini ya, di buku ini nanti teman-teman tinggal scan barcode saja. Selain kita sediakan ya ilustrasi gambarnya, kita sediakan ilustrasi video 3D animasi. Ini belum ada isinya ya. Nih, tinggal di scan barcode
ya, nanti muncul setiap hurufnya. Misalnya nih, misalnya huruf dzal, makhraj huruf dzal di mana? Nih, ada video animasinya, 3D animasi. Sebentar, saya persiapkan dulu spesial buat teman-teman. Huruf dzal, ya. Nah, kenapa mengupayakan ini? Bukan biar teman-teman paham. Ya, saya berikhtiar saja. Masalah hasil mah gimana Allah. Nih, huruf dzal, siap. Kita coba. Za, zi, zu, al, iz, uz, al-za, izi, uzu, za, zi, zu, al, al-za, izi, uzu. Itu yang sedang kita ikhtiarkan buat teman-teman, ya. Yang pengen bukunya belum ada, pengen nunggu launching, nggak ketinggalan info launchingnya, tunggu sampai akhir live ini, masuk ke dalam komunitas Majelis Bedah Tajwid. Bukan cuma dapat informasi launching buku, kelasnya nanti setelah bukunya launching kita siapkan kelas intensifnya. Ada rekaman live setiap kita live, ada notifikasi live kita, ada informasi kegiatan tahsin offline online kita. Tapi cuma di grup. Alhamdulillah di grup ini atas izin Allah sudah berjalan, ada 12.000 member yang sudah siap-siap mengincar buku ini atas izin Allah. Kita cuma cetak 5.000 nanti. Maka tungguin sampai akhir kalau pengen masuk grup. Lanjut. Ya. Maaf. Oke. Nah, jadi di sini pastikan kalla idza za pastikan suaranya mengalir. Jangan digigit, nanti jadi gini. Kalla ida. Nah, bukan ida. Kalau digigit gitu bunyinya. Cara masuk komunitasnya siap, tungguin sampai akhir. Saya nggak akan kasih tahu dulu caranya. Cara masuk grup tungguin sampai akhir. Oke, kita masih belajar. Ya bang, mumpung lagi penontonnya banyak, nggak peduli saya. Ya, yang mau masuk grup tungguin sampai akhir. Oke? Mohon maaf ya, karena itu aturannya. Terima kasih ya, yang mau masuk grup sampai akhir ya, tungguin ya. Sip. Nah, gitu ya. Kalla idza za ngalir suaranya ya. Paham? Sip. Nah, yuk kita baca bareng-bareng dulu teman-teman sekalian. Aduh, maaf agak nge-lag nih. Oke, sebentar. Kita baca dulu bareng-bareng ayat 21-nya. Setelah itu nanti masuk ke talaki ya. Tapi sebelum sana, teman-teman, kita udah belajar 1 jam 25 menit. Sebelum kita baca bareng-bareng terakhir nih, teman-teman, sambil nunggu buku saya, teman-teman, ada yang lagi butuh Al-Quran nggak? Ah, udah punya, tapi butuh nggak Al-Quran seperti ini? Yang semua tadi kita bahas, semuanya ada. Huruf semuanya dibahas di sini. Praktek setiap huruf semuanya ada di sini. Pembahasan harokat semuanya ada di sini. Tebal tipisnya semuanya ada di sini. Per huruf dibahasnya gimana? Per huruf nanti dibahasnya seperti ini. Ya, dibahas dimulai dari bentuk huruf. Misalnya huruf fa halaman 79. Fa ketika tunggal bentuknya gimana? Depan, belakang, tengah kalimat seperti apa? Bentuk kalimatnya disiapkan, cara membacanya disiapkan, ya. Kesalahan huruf fa dijelaskan juga apa kesalahan fa, tipsnya gimana, makhrajnya seperti apa, gambar makhrajnya bagaimana, sifat-sifat hurufnya seperti apa. Dan latihan per hurufnya nanti ada di belakang. Misalnya pengen belajar huruf shin, syashi, syubash, pengen ada contoh kalimat dalam ayatnya, tinggal lihat di bawahnya. Syi'atihi, pengen dibahas bedah tajwidnya di bawah. Syi'atihi, tuh dibahas di bawahnya. Dan ini banyak banget contohnya. Ada yang mau? Ada yang mau? Enaknya buat oma opa saya sediakan ukuran besar. Ada yang mau? Boleh komen yang mau, boleh komen mau dulu, mau order. Saya mau hitung dulu sekarang kuotanya, baru kita lanjutkan, baru kita tutup kelasnya, belajarnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Oke, saya sediakan hanya untuk 60 sampai 80 kuota. Tapi cuma 5 menit saja. Yang masuk ke dalam troli, mohon maaf kalau nggak kebagian, potongan harga 50 ribunya. Oke? Tapi setelah ini, bang, kenapa nggak dari awal aja tadi jualannya? Nggak. Karena kita kalau awal fokus belajar. Berapapun penonton yang Allah amanahkan kepada kita, awal belajar. Sisa penonton nanti baru. Itulah yang Allah amanahkan untuk menjadi peluang rezeki mungkin ya untuk saya. Oke? Gitu. Sip. Kita baca dulu bareng-bareng. Jadi saya tidak akan pernah menampilkan ketika di tengah belajar belum selesai tapi udah naikin keranjang kuning. Enggak. Saya tekankan tidak. Belajar ya belajar dulu. Oke, sip. Kita baca bareng-bareng dulu ya. Nah, nanti saya izin minta waktunya 5 menit, baru kita masuk sesi talaki untuk belajar 2 orang tadi full Al-Fatihah saya dengarkan, saya simak, baru masuk ke grup. Ya, yang mau buku saya. Ya, oke?
Itu urutannya. Baik, kita baca bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuk baca. Bismillah. Siap. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Lagi. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Saya contohkan pelafalnya. Perhatikan. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Sekali lagi, perhatikan per hurufnya. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Shadaqallahul azim. Sekarang kita masuk ke sesi talaki. Assalamualaikum. Waalaikum Ustaz. Oke, dengan Bunda siapa nih saya panggil? Bunda Iva. Bunda Iva dari mana? Cilacap. Dari mana Bunda? Dari Cilacap. Oh, Cilacap. Baik. Bunda Iva sudah ikut berapa lama belajar bareng di akun ini? Baru mau 2 minggu kayaknya. Oke, 2 minggu. Tapi sudah mulai bosan nggak 2 minggu? Itu terus yang dibahas soalnya ya? Belum Us. Belum ya? Alhamdulillah, takutnya bosan. Ini lagi yang dibahas. Insya Allah. Amin, sama-sama ya, kita saling doakan ya. Baik Bunda, dapat kesempatan talaki surah Al-Fatihah, mau diambil atau tidak? Diambil Ustaz. Oke, baik. Sekarang sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bunda sudah antri dari awal dan berkenan menanti sampai sesi talakinya ya. Dibaca dari ta'awudz dan Al-Fatihahnya full dibaca. Nanti saya mohon izin untuk bantu simak. Kalau ada yang kurang sempurna saya izin bantu ingatkan. Kalau udah bagus, kita yang belajar dari pelafalan Bunda. Ya Bunda ya? Ya. Oke, baik teman-teman yang lain yang sedang menyimak silakan simak baik-baik ya. Silakan Bunda Iva dari Cilacap dihadirkan ketika membaca rasa syukur dan bahagianya. Karena yakinlah tidak semua lisan seorang muslim itu mau meluangkan waktunya untuk belajar mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran. Silakan Bunda Iva. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Sekali lagi boleh Bunda lebih tenang lagi? Lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, tinggal di huruf jimnya jangan terus jim. Huruf jim itu punya sifat namanya jahar, Bunda. Jadi jahar itu dia tidak mengalirkan nafas. Tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ini lebih bagus ya. Jadi tadi huruf jim jangan sampai gitu ya. Oke, lanjut Bunda Iva. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan Bunda bismillahi, hi-nya ada hak besar di sana, jelaskan keluar nafas dan suaranya dari pangkat tenggorokan. Bismillahi, hi jangan bismillahi, bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Suaranya hilang, Us. Maaf, jelaskan Bunda. Jangan Malik yaumid. Ya, tapi Maliki yaumid, dal. Maliki yaumiddin. Coba lagi. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Oke, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in. Sekali lagi Bunda diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bagus. Lanjut Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, lamnya tipis kamu, jangan pol, tapi ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, bagus Bunda. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, lanjut. Bagus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh Bunda diulang lagi dari ghairi. Ghairil maghdu. Pastikan huruf ghain sukun, jangan ada jangan ada ngorok bercampur dengan kho. Jangan keluar nafasnya. Berarti kalau ada ngorok-ngoroknya ya, itu berarti ada keluar nafas. Ghain nggak punya sifat hams. Ghain itu jahar. Maka ketika dilafalkan ghairil maghdu, suaranya doang yang ada, jangan jangan ada ngorok-ngoroknya Bunda. Boleh diulang lagi Bunda? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sekarang Bunda coba ulang dari walad dolinya saja. Maaf. Dot, pastikan suaranya mengalir dulu Bunda. Baru keluar harokat vokal terdengar seperti O-nya. Ghairil maghdubi 'alaihim jangan sampai walad. Abnya ngalir suaranya Bunda. Lagi ya, coba. Dari ghairil apa Boleh, dari goiri dulu. Dari goiri boleh. Ghairil maghdubi 'alaihim Nah, coba oke, nggak apa-apa. Sekarang coba kita latih Bunda walad dolinya saja. Ikuti saya. Coba. Waladdallin. Sekali lagi. Waladdallin. Oke, Bunda coba ikut saya. Abbo. Ya. Abbo. Lagi. Abbo. Abbo. Jangan abbo, tapi abbo. Abbo. Jangan terputus. Abbo. Abbo. Itu kan terputus ya. Jadi harus ngalir suaranya. Walabbo. Kedengeran nggak Bunda antara lat dengan o, vokal o-nya itu ada nggak terputus? Kedengeran nggak? Iya. Oke, coba Bunda ikuti saya. Walabbo. Walabbo. Jangan la-nya dipanjang. Enggak. Langsung ke dot. Walabbo. Walabbo. Sedikit lagi jadi masih putus. Nah, tapi itu bukan kesalahan yang besar, tapi terus disempurnakan bagian itu ya Bunda ya. Sekali lagi Bunda dari Goiri terakhir. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan walad. Wawunya Bunda, waw huruf tipis huruf tebal. Tebal. Itu wow. Wow. Tipis. Waw tipis. Lam huruf tipis huruf tebal. Tipis. Berarti wala, bukan wala. Jangan terkontaminasi dengan huruf dodnya. Ghairil maghdubi 'alaihim wala baru ke dot masuk jangan walad gitu lagi Bunda. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sip, udah bagus ya, tinggal dotnya jangan sampai terputus. Ya, jadi yang nggak boleh putus itu bukan hanya silaturahmi, tapi beberapa huruf dalam huruf hijaiyah nggak boleh putus suara ataupun nafasnya. Gitu Bunda. Ya.
Halo khairan Ustaz. Wa iyyakum bil khair. Terima kasih Bunda sudah menunggu dari awal sampai akhir ya. Semoga terus kita Sehat-sehat Ustaz. Amin. Sehat-sehat juga Bunda ya. Semoga kita terus diistiqomahkan bareng sama Quran. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga Bunda dan keluarga Allah muliakan karena Quran ya. Amin. Makasih Bunda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Bunda Iva dari Cilacap. Lanjut. Ini siapa nih? Gia, Bunda Gia. Oke, yang lain yang belum kebagian simak karena ini dari kesalahan orang lain atau dari bagusnya bacaan sahabat-sahabat kita lagi belajar loh, serius. Kita lagi belajar tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, betul dengan Bunda Gia. Ya, Oke, Bunda Gia dari mana? Medan. Dari Medan. Bunda sudah ikut berapa lama belajar bareng di akun ini? Oh, ikutnya hari itu kira-kira bulan 7 lah. Bulan 7. Kata itu saya di Oke. Ujung Kulur, kata itu saya ikut ke tempat anak saya. Masya Allah. Juli ya berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Wah, hampir 5 bulan. Gimana Bunda? Dengar tuh ini enak, dengar ini kan ikut gitu aja. Masya gitu. Allah. Bosan nggak Bunda Sekarang. belajarnya? Sudah mulai bosan belum? Karena itu aja terus yang kita bahas. Karena belum nggak ada bosannya. Nggak ada bosannya. Masya Allah. Bunda, semoga kita istiqomah ya. Amin. Masya Allah. Oke, Bunda sekarang silakan dilafalkan. Bunda dapat kesempatan talaki surah Al-Fatihah. Mau diambil Bunda? Diambil. Masya Allah. Sebelumnya mohon maaf telah membuat menunggu dan terima kasih sudah menunggu ya. Silakan Bunda Gia dari Medan dilafalkan dari ta'awud, lalu baca Al-Fatihahnya. Nanti kalau ada yang kurang sempurna tentu saya mohon izin untuk menambahkan atau mengingatkan. Kalau sudah baik insya Allah kita yang belajar dari pelafalan Bunda ya. Ada suara lain ya, itu ada yang ini ya Bunda ya, ada kegiatan di sana, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke, sudah siap Bunda? Siap. Oke, baik, silahkan Bunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi Bunda. Billah. Ini jangan nir rajim tapi nir rajim. A'udzu billah, jangan billah. Billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, coba sekarang Bunda ikuti saya. Ni. Nah, jangan ni. Ni rajim. Ni rajim. Oke, dari a'udzu lagi Bunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, jimnya jangan tapi jim. Nah itu kan jangan tapi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ji bukan ci. Lagi Bunda. Ji ya, jim. Ya. Nirrajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, PR ya masih sedikit dan ni-nya juga masih kadang-kadang nih, jangan nih tapi ni. Lanjut Bunda. Nih ya, nih. Ulang lagi Ustaz. Lanjut aja, nggak apa-apa, itu PR-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus, cukup tinggal nanti tebalkan huruf ro. Coba Bunda ikuti saya. Ro. Ro. Oh, tapi jangan mulut, jangan ro. Ro. Ya, Mulutnya ro. cukup dibuka, pangkal lidahnya diangkat. Ro. 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 Oke, sip, lafalkan dulu nggak apa-apa. Tapi udah bagus. Basmalah lagi, diulang lagi Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Alhamdulillahi
alamin. Oke, huruf ro-nya, ro itu betul. Ro nggak boleh banyak getaran. Tapi bukan berarti hilang getarannya Bunda. Ro punya sifat Hilang namanya getarannya. takrir, tapi dia tetap harus bergetar. Walaupun sedikit, tegas, lugas dan jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, yang ini R-nya bagus ya. Masya Allah. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nih, saya mau bentar Bunda. Lidah orang nggak bisa dipaksa ya. Sudah kayak orang Maroko, ada yang dibaca dia lidah Melayu, maka selagi kita bisa ikhtiarkan, kita ikhtiarkan. Iya. Ya, Diulang lagi, gitu. Ustaz. Ya, saya ini harus menjelaskan ini dulu, ya. Gitu. Selagi Iya, kita iya, bisa iya. ikhtiarkan, kita ikhtiarkan. Ya. Iya. Ada yang namanya riwayat, ada yang namanya kiroat. Tergantung riwayat mana yang kita pakai. Tergantung kiroat mana yang kita pakai. Kalau riwayat tersebut mengatakan A, ya A, tidak E, beda. Ada yang mengatakan wadduhe walaili idza saja ada. Riwayatnya pakai riwayat yang itu. Ya. Jadi jangan kita, Al-Quran itu mudah, tapi bukan dimudah-mudahkan. Bukan berarti kita tidak berikhtiar. Ya. Iya. Ikhtiar dulu. Hasil gimana Allah. Ya. Ya. Ustaz, iya, Ustaz. Oke, jangan kita memudah-mudahkan. Tapi Al-Quran itu mudah, tapi bukan memudah-mudahkan. Bukan. Iya, iya, iya. Ya, harus tegas. Oke, lanjut Bunda. Ya, saya nggak marah, tapi harus tegas. Enggak, Jangan loyo. Dari mana? Dari Oke. Ar-Rahman lagi. Boleh diulang lagi dari hamdalah lagi Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, ro-nya tegaskan Bunda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, bil, bukan bel. Ini kenapa saya mengkoreksi ini? Karena saya dikoreksi oleh saya begitu. Ya, Jangan iya, bel, iya, iya, nggak apa-apa, bil. Ustaz, nggak apa-apa, Ya. nggak apa-apa. Oke Bunda, silakan. Saya bukan marah ke Bunda ya. Ini menegaskan, kita nggak ada yang marah. Iya. Kita menegaskan buat semua. Karena saya cinta sama Namanya teman-teman kita semua. belajar. Ya. Kita belajar, Ustaz. Betul. Ayo Bunda, lagi Bunda. Jangan bel tapi bil. Angkat tengah lidahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, tapi A-nya jangan kepanjangan. Alamin, 2 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Masya Allah. Lanjut Bunda. Ar-Rahmanir Rahim. Sip. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, him. Him. I-nya jelas. Lagi Bunda. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Himnya bagus, ne-nya masih nir. Ini karena Nir. kenapa I-nya itu kayak karena kita udah bersiap-siap fokus ke ro-nya. Jadi jangan sampai. Jadi ni-nya tuntaskan dulu. Coba Bunda ikuti saya. Ni, Ni. ro, Ro. niro. Niro. Nah, yang itu. Ya, tinggal masukkan dalam ayat. Lagi Bunda, pelan-pelan. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, lanjut Bunda. Maliki yaumiddin. Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Du-nya berapa rokat Bunda? Du-nya 1 rokat. Bunda tadi bacanya 2 rokat. Iyyaka na'budu wa. Jangan diayun. Iyyaka na'budu wa. Nah, lagi Bunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sip, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, pertama Bunda jangan ih, tapi
jangan ditarik lagi, tapi lempar. Ihdina. Ulang Ustaz. Boleh. Coba ikuti saya dulu Bunda. Ihdi. Coba. Ihdi. Alirkan nafasnya. Nafas dan suaranya semangat. Ihdi. Ihdi. Oke. Ihdina. Ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, Bunda. Slod. Slod itu huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Tebal. Tebal. Coba Bunda lafalkan lagi si. Si biasa aja Bunda. Si. Si. Yang itu kenapa? Itu saya belum minta tolong Bunda naikin pangkal lidah, itu udah bisa. Coba lafalkan lagi. Jadi itu. Coba lagi si. Si. Ihdinas si. Ihdinas si. Si-nya bagus, jangan tapi. Ihdinas si. Ihdinas si. Bagus lagi. Ihdinas si. Ihdinas si. Oke, keren. Ihdinas sirata. Ro dan to pangkal lidahnya diangkat kayak sod tadi. Maaf, ro. To jangan ro to, tapi ro to. Ihdinas siratal. Nah, baru lamnya tipis. Ro, to, sod semua tebal, pangkal lidah diangkat. Ihdinas siratal mustaqim. Coba Bunda. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, lah sekarang ikuti saya Bunda. Mustaqim. Mustaqim. Nah, qafnya bagus, tapi jangan terlalu, kalau bahasa Sunda tuh ngagiclek. Qim. Jadi qaf itu ketika kasar dia menipis ketebalannya. Enggak jadi tipis tapi menipis. Jadi jangan qim tapi qim. Tapi jangan jadi kaf, jangan jadi ada nafas. Mustaqim. Coba. Mustaqim. Nah, udah yang itu. Masya Allah. Dilafalkan dari ihdina lagi Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sip. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Masya Allah, nafas Bunda panjang ya, Masya Allah. Oke, Bunda diulang lagi Bunda, dari siratal lagi, siratal ladzi, ambil nafas, sodnya tebalkan lagi. Ya, coba saya pengen izin minta tolong Bunda untuk lafalkan lagi ayat ketujuhnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah bagus Bunda. Sekarang saya minta tolong diulang dari ghairi saja. Ghairi sampai waladdallin. Ya. Ghairi. Ya. Ghairil. Jangan ghairi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sip, bagus. Dotnya tinggal sedikit agak terputus. Dikit banget. Ya. Jangan terputus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba Bunda. Ghairil maghdubi. Jangan gha Bunda. Wo tebal. Pangkal lidah. Wo. Ghairi. Jangan ghai. Wo. Bukan ghai, bukan wo. Tetap pangkal lidah diangkat, bunyi vokalnya A berarti pangkal lidah kurang naik, bukan gha. Wo. Woi ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu ya Bunda yang bisa saya bantu sih mah. Ada beberapa hal yang agak lama. Enggak perlu minta maaf Bunda. Tidak sempurnanya Bunda atau kesalahan sedikit dari Bunda itu bukan berarti salah personal ke saya. Jadi nggak perlu minta maaf. Ya sudah Bunda, sudah baik. Ya tadi tambahan-tambahan kecil dari saya saja. Ya tinggal dilatih bagian mana tadi yang mungkin saya izin tambahkan. Tapi
Udah bagus bacaan Bunda. Dan yakinlah Bunda bacaan ini yang nanti kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah hari ini dan berikutnya waktu-waktu kita bersama Al-Quran, insya Allah itu yang bisa menjadi bukti bahwasanya kita ingin masuk surga, salah satunya wasilah Quran. Bahkan insya Allah mendapatkan syafaat kelak dari Al-Quranul Karim. Amin ya Robbal Alamin. Gitu Bunda Gia ya. Ya. Oke, terima kasih. Kembali kasih Bunda. Sehat selalu ya. Salam buat sahabat. Amin, amin. Doa terbaik juga buat Bunda dan keluarga di Medan ya. Ya. Ya, terima kasih. Baru 2 minggu ke Medan. Oh baru 2 minggu. Asalnya dari mana Bunda? Hari itu tempat anak di Bujung Kulur. Bujung Kulur tuh di mana Bunda? Itu Kabupaten Gunung Putri, Bogor juga. Oh Bogor ya. Kalau begitu Bunda ya. Semoga sehat selalu lah. Ditunggu lagi talaki berikutnya. Pokoknya setiap orang boleh dapat talaki naik sampai naik itu 1 kali. Kalau 1 kali udah dapat berarti ikut antri lagi di pekan depannya. Gitu. Bisa lagi kan Ustaz? Bisa, tapi satu minggu kalau udah dapat naik sekali berarti kapan lagi Bunda? Mulai pekan depan lagi naik gitu ya. Oh, besoknya ya. Iya, makasih Bunda Gia. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.